para santri harus melek ilmu, baik itu nyata maupun dunia maya. Dalam artian ke depan kita akan dihadapkan pada digitalisasi, dan itu harus para santri bisa mengikuti dan memberikan warna baru agar tidak terkontaminasi dengan perubahan-perubahan dari luar yang tidak baik untuk adat istiadat dan juga kehidupan beragama di Indonesia. Pesantren mempunyai kontribusi yang cukup besar di dalam pembangunan bangsa dan negara, karena keberadaan pesantren itu bukan saja setelah kemerdekaan tapi sebelum kemerdekaan pesantren itu sudah ada, dan memberikan support yang begitu besar terhadap pembangunan bangsa dan negara. Hal itu disampaikan anggota DPR RI, Anissa Syakur, saat acara silaturahmi di Pondok Pesantren Al-Masudikiyah Kraksaan, dalam rangka Hari Santri Nasional bersama pimpinan cabang Muslimat dan Fatayat NU Kota Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. Para santri harus melek ilmu baik itu nyata maupun di dunia maya, dalam artian ke depan kita akan dihadapkan pada apa namanya digitalisasi, dan para santri harus bisa mengikuti dan memberikan warna baru, agar tidak terkontaminasi dengan perubahan dari luar yang tidak baik untuk adat istiadat, dan juga kehidupan beragama di Indonesia. Hal itu disampaikan Ahmad Hilmi, anggota DPRD Jatim. Seperti kita ketahui bahwa pesantren itu mempunyai suatu kontribusi yang cukup besar di dalam pembangunan bangsa dan negara, karena keberadaan pesantren itu bukan saja setelah kemerdekaan, tapi sebelum kemerdekaan itu pesantren-pesantren itu sudah ada dan memberikan spot yang begitu besar terhadap pembangunan bangsa dan negara pada saat menjelang kemerdekaan. Seperti kita ketahui Kiai Hasyim Asy'ari bagaimana sampai berkorban seperti itu dengan komando jihad, dan kemudian Hizbullah, itu semua adalah berasal dari orang-orang yang dari pesantren. Nah, sehingga karena jasa-jasa daripada ulama-ulama itu, maka ada suatu inisiatif yang waktu itu, inisiatif itu datangnya dari Partai Kebangkitan Bangsa, yang kita ingin bagaimana supaya eksistensi pesantren ini diperhatikan oleh pemerintah. Nah, agar supaya ada perhatian dari pemerintah, dan itu direspon oleh pemerintah dengan diadakannya undang-undang pesantren. Dengan demikian, maka keberadaan pesantren itu bisa disamakan. Lulusan pesantren itu sama dengan lulusan sekolah man atau sanawiyah atau madrasah ibtidaiyah, sesuai dengan tingkatannya itu disamakan. Walaupun pesantren ini tidak melakukan secara formal, pendidikan secara formal. Ya kan, di pesantren itu kan juga ada madin awal, ada wusto, ada a'la, kan hampir sama lah. Itu diakui ijazahnya, diakui untuk bisa ke perguruan tinggi manapun, baik perguruan tinggi swasta maupun negeri. Ini yang pertama eksistensinya. Nah, setelah ada undang-undang itu, maka kemudian Pak Jokowi selaku Presiden mengeluarkan Kepres nomor 82 tahun 2021 yang isinya adalah pemberian dana kepada pesantren. Pemberian dana yang dikenal dengan dana abadi pesantren itu, di mana di APBN itu telah disetujui ada anggaran 7 triliun itu adalah selain untuk dana abadi pendidikan dan juga sebagian untuk dana abadi pesantren. Sehingga pesantren-pesantren ini bisa mengakses bantuan kepada pemerintah baik mulai pusat sampai daerah. Nah, kadang-kadang pemerintah daerah kalau mau memberikan bantuan kepada pesantren, misalnya kalau tidak ada dasar hukumnya, kan takut. Sekarang ini kan salah kebijakan saja sudah bisa kena OTT kan. Nah, makanya sekarang sudah dikasih payung hukum, maka pemerintah daerah tidak ada alasan lagi untuk tidak memberikan bantuan kepada pesantren dan madrasah-madrasah dinia, TPQ, yang itu adalah notabene lahirnya semua itu dari pesantren.
hanya bisa melalui virtual, dan ini pun ada di dalam perjalanan sehingga tidak bisa luas. Moga-moga suara saya bisa ditangkap. Saya sangat berterima kasih